Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UTS saya, yaitu nomor 1, manfaat mekatronika, yaitu muncul pertama kali di Jepang pada tahun 1970 dengan tujuan diciptakannya untuk menghemat energi, mengecilkan dimensi, peringanan produk, dan meningkatkan keandalan. Seperti contoh pada komputer zaman dahulu dan zaman sekarang, yang dulu itu besar, berat, dan tidak canggih, dan sekarang lebih kecil, ringan, dan lebih canggih. Kemudian jawaban yang nomor 2 yaitu nama komponen yang nomor 1 itu namanya resistor, simbolnya seperti ini atau R, berfungsi menghambat dan mengatur aliran listrik yang melaluinya. Yang kedua itu kapasitor, fungsinya simbolnya seperti ini, berfungsi untuk menyimpan tegangan listrik sementara lalu mengeluarkannya. Yang ketiga itu namanya transistor, simbolnya seperti ini, berfungsi sebagai penguat sirkuit, pemutus, dan penyambung arus listrik. Yang keempat itu namanya induktor, simbolnya seperti ini, berfungsi memblokir arus arah atau AC dan meneruskannya ke arus bolak-balik atau DC. Kemudian jawaban yang nomor 3 itu keterkaitan antara mekatronika dan robotika adalah mekatronika adalah ilmu yang mempelajari ketiga teknik, yaitu mesin, elektro, dan teknik informatika. Dan robotika adalah pengaplikasian dari ilmu mekatronika, karena dalam robotika semua ilmu yang dipelajari di mekatronika harus diterapkan seperti halnya terdapat pada mesin industri saat ini yang serba otomatis, yang di dalamnya terdapat ilmu mekanik, ilmu elektro, dan rekayasa. Yang keempat yaitu menjelaskan input, proses, dan output. Yang pertama itu microwave atau oven, yaitu inputnya adalah sensor atau juga bisa berupa tombol, kemudian diproses menjadi listrik, kemudian dikeluarkan, atau output menjadi energi panas. Kemudian pompa air otomatis, inputnya dari sensor yang terletak pada bak air, kemudian diproses menjadi listrik ke motor yang keluarannya atau outputnya berupa energi mekanis. Yang ketiga smart watt, inputnya itu bisa berupa sensor atau tombol, kemudian diproses menjadi arus listrik lalu dikeluarkan, atau output berupa getaran, bunyi, atau cahaya pada layar smart watt tersebut. Lalu jawaban yang nomor 5 yaitu tiga contoh sensor, yaitu sensor oksigen atau sensor O2 pada motor, yaitu cara kerjanya mendeteksi gas buang melalui knalpot agar selalu optimal dan memberikan informasi ke ECU atau electronic control unit untuk memasukkan bahan bakar yang ideal agar gas buangnya tetap ramah lingkungan. Kemudian kedua, sensor ABS, anti-lock brake system. Cara kerjanya adalah ketika pengendara melakukan rem mendadak, sensornya akan mendeteksi roda yang terkunci dan memberikan sinyal agar piston rem melepaskan tekanan ke titik normal lagi seperti saat belum direm. Yang ketiga itu sensor suhu pada motor. Cara kerjanya yaitu ketika sensor mendeteksi suhu yang berlebihan atau overheat pada mesin motor, maka sensor memberikan sinyal ke ECU untuk ECU untuk menghidupkan kipas pendingin pada motor. Ini gambarnya seperti ini, itu dari sensor kemudian ke ECU, kemudian dibantu oleh aki, kemudian ke kipas, kembali ke sensor tadi. Kemudian nomor 6, perbedaan motor di pasaran, itu saya berikan contoh motor AC dan motor DC. Di pasaran itu motor AC itu berisi kumparan yang memberikan arus bolak-balik dan medan magnet yang dapat diputar. Sedangkan motor DC beroperasi dari daya arus arah tidak bolak-balik dan merupakan mesin yang diaktifkan secara mekanis. Terima kasih.